Iya, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Hari ini kita akan sharing bersama mengenai basic title di primer. Saya kira rekan-rekan sudah, mungkin ada beberapa yang sudah terbiasa menggunakan ini, mungkin ada juga yang belum. Nanti kita bahas sama-sama. Bagi yang sudah terbiasa, kalau misalkan nanti saya ada kekeliruan, jangan lupa langsung interupsi saja ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya buka dengan ini ya. Premiernya saya buka. Oke, maaf. New project, saya beri nama misalkan basic title. Oke, ya. Oke, tampilannya masih sama seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan mencoba mengambil beberapa video. Nah, dari kemarin ya. Sama seperti kemarin, boleh dari Videvo atau Pixel. Mohon Pak, maaf, ini udah di-share belum, Pak? iya Pak. Oh iya, sebentar. Saya kelupaan nge-share. Ini ya. Apakah sudah tampil? Belum Pak. Oh sudah. Oke, saya ulangi ya. Tadi cukup membuat file baru, new project dengan nama, nih ya tadi, dengan nama basic title. Nah, kalau sudah tinggal di OK. Nah, kalau sudah, nah saya mau mengambil video dari Videvo ataupun dari Pexel. Nah, saya mengambil misalkan reporter. Nah, saya langsung ini ada beberapa. Nah, ternyata banyak yang sudah berbayar ya. Nah, jadi saya cari yang gratis aja. Kebetulan ini masih ada satu yang gratis. Misalkan saya ambil satu ini ya, saya download. Nah, kalau sudah saya download, ini tinggal saya copy. Oke, masuk ke Premiere-nya lagi, saya ambil dari download. Mana ya? Ini ya. Kalau sudah, ambil satu. Durasinya sekitar 12 menit 16 detik ya. Oke, yang pertama yang perlu kita bahas di sini yaitu ada tiga jenis title, yang akan kita coba nanti ya. Ada still title, throw title, dan roll title ya. Nah, nanti kita coba satu-satu untuk contohnya. Nah, sebelumnya saya geser dulu, misalkan saya letakkan di sini. Nah, untuk yang pertama kita coba di ini ya, still title. Nah, perbedaannya kalau misalkan rekan-rekan yang masih menggunakan Adobe Premiere Pro yang CS6 itu biasanya Ctrl T atau File New Title. Nah, kalau di Premiere Pro versi CC ini sudah Legacy Title ya. Nah, kita bisa langsung klik Legacy Title. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini akan menyesuaikan dari videonya. Videonya kebetulan ini 3840 kali 2160. 25 fps ya. Nah, kemudian ini misalkan saya beri nama title 1, saya ubah menjadi still title.
Nah, style title seperti ini ya. Saya hanya mengubah nama ininya saja. Nah, kalau sudah di OK. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan ada beberapa. Ini untuk pengaturan untuk membuat teks, paragraf, ataupun beberapa objek pendukung lainnya. Ini untuk perataan, kemudian ini berapa properties yang ada. Nah, kita bisa sesuaikan, kita bisa geser misalkan. Nah, untuk yang pertama, kita bisa mengetikkan teksnya, misalkan diketik di sini, misalkan saya beri nama judul. Ketik judul. Nah, kita bisa sesuaikan fontnya. Saya menggunakan misalkan font yang cukup tebal, Arial atau yang lain juga boleh. Misalkan saya ganti Montserrat, ada nggak? Nah, misalkan ini, saya pilih yang paling tebal, extra bold. Extra bold italic. Nah, misalkan seperti ini. Untuk ukurannya bisa kita besarkan. Nah, seperti ini misalkan. Judul. Ini untuk ukurannya bisa kita sesuaikan. Nah, ini ya. Kemudian saya pilih jenis huruf yang cukup tebal. Kemudian ini jenisnya ada, ini fontnya dari Google ya, gratis. Kita bisa sesuaikan. Pilih jenisnya yang tebal. Nah, kalau sudah, ini ada perataan center horizontal dan center vertikal. Kita klik saja supaya tepat di tengah-tengah. Kalau kita menggunakan manual akan sangat susah ya, memastikan bahwa tepat di tengah-tengah. Nah, selanjutnya, rekan-rekan kalau misalkan mau menggunakan template yang ada, kita bisa pilih yang di bagian bawah ini. Di bagian bawah sini ada cukup banyak template yang ada. Nah, ini bisa rekan-rekan pilih. Nah, mulai dari ini. Nah, nanti tinggal disesuaikan lagi fontnya juga boleh. Nah, misalkan saya pilih ini, saya sesuaikan. Misalkan saya ambil ini, ambil dari misalkan warna merah yang di sini, misalkan. Kemudian ini kuningnya saya ganti, saya ambil warna yang merah yang muda. Nah, misalkan seperti ini. Fontnya tinggal saya ubah ke Montserrat lagi misalkan. Oke, untuk jenisnya yang extra bold italic. Kemudian rata tengahkan lagi, misalkan seperti ini. Oke, nah untuk selanjutnya apakah perlu disimpan? Tidak perlu ya, cukup di close saja, nanti akan terbentuk di sini. Saya close, nah ini sudah terbentuk di sini ya. Nah, kemudian mau ditempatkan di mana? Nah, ini kalau di depan, nah atau mau diletakkan di paling awal juga boleh. Misalkan saya letakkan di sini. Nah, kira-kira untuk durasi berapa detik sebaiknya? Nah, jadi durasi ideal sebuah title ketika ditampilkan adalah 3 kali durasi baca title tersebut. Misalkan kalau ini judul, berarti kalau saya baca judul. Jadi perkiraan sekitar 3 detik ya. Kita cek kembali di sini. Sekitar 3 detik. Judul. Misalkan seperti itu. Oke. Berarti cukup sampai 3 detik saja. Kalau sudah ini saya geser. Nah, ini untuk still title ya. Oke. Still title, misalkan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita coba yang crow title. Kita coba yang crow title, sama langkahnya seperti tadi, file new legacy title. Nah, kemudian saya beri nama crow title. Crow
title. Kalau sudah, saya oke. Nah, ini tampilannya di sini ya, supaya tepat. Nah, ini tergantung posisi ini, current time indikatornya di mana. Misalkan saya close dahulu. Saya geser ke sini ya. Saya klik 2 kali lagi, crowd title-nya. Nah, ini di sini. Nah, kalau sudah, untuk crowd title-nya, rencana kita biasanya ada teks berjalan ya, atau istilah lainnya running text ya. Nah, biasanya ketika ada sebuah berita, ada running text-nya di bawah. Nah, untuk teksnya kita bisa ambilkan dari MS Word saja. Winword. Nah, saya ambilkan dari MS Word saja di sini. Misalkan kita ketik RAN sama dengan RAND, misalkan butuh 1 paragraf sebanyak 7 kalimat. Enter, seperti ini ya. Ini cara yang pertama. Oh, pakai lorem juga bisa. 7 kalimat misalkan. Itu ya. Lorem 7 kalimat. Saya enter. Nah, ini teksnya saya peroleh, saya copy ya. Nah, kalau sudah, saya kembali ke sini. Saya buat teksnya di sini. Oke, tinggal paste. Nah, fontnya bisa kita sesuaikan. Silahkan fontnya disesuaikan. Karena tadi depannya pakai Montserrat, saya samakan fontnya Montserrat juga. Tapi yang regular, yang biasa. Pilih yang regular, berarti bold biasa lah. Yang bold biasa, bukan extra bold. Jadi seperti ini ya. Nah, oke, kita bisa paskan misalkan tepat di sini. Ukurannya berapa? Ukurannya misalkan sama seperti ini ya, supaya kira-kira bisa terbaca. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya di sini ada kotak yang berada di dalam, garis kotak pembatas yang ada di dalam, dan yang ada satunya yang berada di luar. Nah, yang perlu kita perhatikan, kotak yang di dalam ini disebut biasanya title shape. Artinya, teks ini yang di dalam sini dapat mudah terbaca oleh mata ya. Jadi, jika Anda memainkannya masih di dalam area kotak ini, akan masih mudah terbaca oleh mata. Nah, sedangkan kotak yang berada di luar ini biasanya action shape. Ini adalah batas aman mata untuk melihat gambar. Ya. Nah, atau misalkan di dalam versi TV analog, biasanya ini adalah batas gambar tampil di layar. Ini batas gambar tampil di layar. Jadi artinya di luar kotak ini itu hilang atau terpotong ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita siapkan untuk gerakannya. Nah, kita bisa masuk ke pengaturan di sini. Di sini ya. Oke. Kita pilih dahulu, klik. Nah, ini ada jenisnya. Nah, kita pilih yang crawl left. Ya, kecuali kalau misalkan di Arab ya, berjalannya dari kiri ke kanan mungkin ya. Oke. Ini crawl left, dari kanan ke kiri ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa bagian timing yang perlu diperhatikan.
Ada start of screen dan end of screen. Artinya akan mulai dari keadaan layar kosong ini ya. Kemudian teksnya itu berada di layar scene off ya, ini ya. Nah, kemudian keluar sampai tulisan itu selesai, sampai hilang dari layar. Oke, jadi saya aktifkan start of screen, end of screen. Ini ya. Jadi saya tambahkan yang ini. Kalau sudah, oke. Nah, kalau sudah oke, tinggal coba dites. Nah, kalau sudah dites, seperti ini ya, kalau di preview sudah bisa jalan. Kita coba geser, saya letakkan di atasnya. Nah, itu ternyata sudah terlihat, tapi tidak bisa terbaca ya, karena cepat sekali. Kita bisa sesuaikan, panjangkan sesuai dengan panjangnya durasi. Kita bisa coba lagi. Nah, itu pun masih terlalu cepat ya. Nah, kalau terlalu cepat boleh, karena ini durasinya cuma 12 detik, mungkin kita bisa kurangi banyaknya teksnya ya. Misalkan saya potong mulai dari sini nih. Saya kurangi. Oke, dari sini ya. Sekitar saya kira-kira saya kurangi sampai sini misalkan. Oke, saya close. Kita coba lagi. Ini juga masih terlalu banyak, terlalu cepat ya. Oke, saya sesuaikan lagi. Ambil sedikit aja misalkan. Dari sini. Oke, misalkan sampai sini. Mudah-mudahan sudah pas. Oke. Oke, udah lumayan lah. Oke, ini kebetulan fontnya putih, ininya backgroundnya nggak ada yang putih ya. Kalau misalkan backgroundnya ada yang putih, kita bisa menambahkan media atau kotak rectangle supaya teksnya mudah terbaca. Nah, kita bisa ya. Oke, kita bisa tambahkan. Bisa menambahkan langsung di sini ataupun kita buat title baru juga bisa. Misalkan seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan kotaknya di sini kira-kira. Misalkan seperti ini, untuk warnanya bisa kita sesuaikan. Oke, untuk warnanya bisa kita sesuaikan, misalkan ambil dari warna ini, misalkan merah yang ini boleh. Nah. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita letakkan, kita geser di atas, ininya kita geser ke sini. Nah, oke, jadi kalau kita lihat, jadi seperti ini.
Oke, seperti itu. Oke, nampaknya teksnya masih terlalu panjang ya. Oke, teksnya saya kurangi sedikit lagi. Ini aja. Oke. Nah, itu untuk yang crawl text. Nah, selanjutnya bisa masuk ke ini ya, role title. Nah, jadi kalau yang sebelumnya tadi, ini bisa dikatakan kalau misalkan rekan-rekan pernah dengar istilah lower third, biasanya ketika ada reporter, biasanya ada menunjukkan ini ya. Nah, di bagian bawah lower third atau istilah lainnya mungkin biasanya in post. Seperti itu. Oke, untuk yang title yang ketiga, nah title yang ketiga adalah role title. Nah, biasanya ini title dibuat ketika acaranya sudah selesai, jadi di bagian paling akhir ya. Atau biasa disebut credit title, biasanya seperti itu. Oke, langsung saja kita buat, berarti file new title. Ini ya legacy title, kemudian kita beri nama misalkan all title. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa tambahkan di sini, misalkan biasanya thanks to ya. Disebut siapa saja misalkan tinggal dituliskan. Di sini misalkan ada Abi, kemudian Desi, Yulia, Cindy, Ipin, siapa lagi nih? Arum, Eda, Eli, Erik, Rifan, Herlam, Bang. Oke. Misalkan selanjutnya ada siapa lagi? Niken, India, mungkin Putri, Rama, Rensi, Ricky, oke, Santi, Sufu misalkan. Oke, misalkan seperti ini, fontnya saya sesuaikan lagi, misalkan untuk thanks to-nya saya gunakan tadi, Montserrat tadi ya, ini yang saya gunakan tebal. Oke. Kemudian yang bawahnya kita gunakan talik misalkan. Oke. Oke, kemudian rata tengah, kita tulis rata tengah, kemudian ukurannya mungkin terlalu besar, kita kecilkan sedikit misalkan. Oke. Seperti ini.
atau kita tetap ukuran yang sebelumnya. Kalau sudah di oke, nah tinggal masuk ke pengaturan tadi. Ini untuk role title-nya, kita pilih jenis role, kemudian jangan lupa start of screen dan end of screen. Kalau sudah oke. Ini ya. Kalau sudah oke. Close. Nah, ini sudah ya, sudah kita buat, tinggal previewnya juga sudah ada. Nah, kita geser, letakkan di bagian belakang, kita coba tes. Ternyata cepat sekali. Kemudian ini ternyata belum pas di tengah-tengah ya. Kita edit, pastikan tepat di tengah-tengah. Berarti pakai ini ya, center, horizontal, sama vertikal. Close lagi. Nah, untuk ini pastikan tadi, upayakan tetap bisa terbaca. Jadi jangan terlalu cepat. Kalau ini masih bisa kebaca nggak? Masih terlalu cepat ya, kita bisa perpanjang dikit. Misalkan sekitar ginilah. Oke, saya kira masih bisa terbaca. Oke, jadi kalau kita jalankan semua, tadi sudah ada still title, crawl title, kemudian ada role title. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan kita coba untuk yang versi kita buat yang ada animasinya, lower third yang ada animasinya kita coba nanti. Oke. Jadi untuk praktikum latihan hari ini, silakan rekan-rekan bisa buat. Tadi untuk latihan still title, kemudian crawl title, sama role title. Silakan untuk bahannya bisa mencari sendiri atau rekan-rekan kan pastinya semester sebelumnya sudah punya banyak bahan ya, reportase atau yang lainnya bisa digunakan. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup sesi meeting kita hari ini? Nah, selanjutnya silakan dikerjakan, kemudian nanti jangan lupa di-upload di Classroom. Sudah saya siapkan untuk Classroom-nya. Oke? Adakah yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, terima kasih konfirmasinya Mbak Ipin. Ya. Berarti aman ya, kalau tidak ada, mohon izin saya tutup sesi live kita hari ini, silahkan dicoba, bebas untuk bahannya, kalau sudah nanti bisa dikumpulkan di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, marilah kita tutup dengan berdoa semoga apa yang kita sharing sedikit tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ada yang bertanya kah? Oh, mungkin kepencet. Belum, Pak. Oke, Mungkin nanti aja, Pak, di grup kalau siap. ada. Oke.